Pemirsa, pemilihan umum 2019 telah dilaksanakan pada 17 April kemarin. Para kandidat capres dan cawapres kini tinggal menunggu perhitungan resmi dari Komisi Pemilihan Umum atau KPU. Informasinya kami rangkum dalam catatan sepekan menanti hasil resmi Pilpres 2019. Sekitar pukul 10:17, calon Presiden petahana Joko Widodo tiba di TPS 008 Gambir yang berada di halaman kantor Lembaga Administrasi Negara di Jalan Veteran, Jakarta Pusat. Jokowi dan Iriana terdaftar di nomor urut 154 dan 155. Usai menyalurkan hak pilihnya, Jokowi dan sang istri memamerkan jari kelingking bertintanya kepada awak media. Jokowi mengaku optimistis saat ditanya sejumlah awak media. Sementara calon wakil presiden nomor urut 01 Ma'ruf Amin memberikan hak suaranya di TPS 51 Koja, Jakarta Utara. Ia datang dengan didampingi istri Wuri Estu Handayani. Seperti halnya Jokowi, Ma'ruf juga mengaku lega setelah memberikan suaranya. Calon Presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto tiba di TPS dengan didampingi Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadlizon. Usai mencoblos, Prabowo menyapa warga yang berkerumun di sekitar TPS. Sementara itu, calon Wakil Presiden nomor urut 02 Sandiaga Uno mencoblos di TPS 02, Jalan Sriwijaya, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Sandi berjalan kaki menuju TPS bersama istrinya Nur Asia Uno, kedua anak perempuannya, dan orang tua. Usai menyalurkan hak suaranya, Sandi menyempatkan diri menyapa warga yang juga sudah melakukan pencoblosan. Sejumlah tokoh di Indonesia juga memberikan hak pilihnya. Wakil Presiden Yusuf Kala menggunakan haknya untuk mencoblos di TPS 04, Jalan Brawijaya 4, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. JK datang ke TPS bersama sang istri Mufidah Kala, anak serta cucunya. Sementara itu, Presiden Indonesia ketiga, B.J. Habibie memberikan hak suaranya di TPS 10 kawasan Mega Kuningan, Jakarta Selatan. Habibie datang ke TPS didampingi staf keamanan kepresidenan. Sedangkan Presiden kelima Republik Indonesia, Megawati Soekarno Putri menggunakan haknya untuk mencoblos di kediamannya, Kebagusan, Jakarta Selatan. Megawati yang juga Ketua Umum PDI Perjuangan datang ke TPS 62 Kebagusan sekitar pukul 10 pagi. Calon Presiden dan Wakil Presiden nomor urut 01 Joko Widodo dan Kiai Haji Ma'ruf Amin berkumpul di Jakarta Theater, Jakarta Pusat bersama sejumlah ketua umum partai politik pengusung dan pendukung. Bersama-sama mereka akan memantau perolehan suara Pilpres 2019 berdasarkan hitung cepat. Hal yang sama dilakukan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto Sandiaga Uno. Mereka berkumpul bersama di kediaman Prabowo. Bersama ketua umum dan sekjen partai koalisi, mereka akan memantau hitung cepat hasil pemilu. Komisi Pemilihan Umum KPU mengimbau seluruh peserta pemilu untuk sama-sama mengawal jalannya rekapitulasi suara yang dilakukan KPU. Sama kepada seluruh pihak ini, kita kawal terus prosesnya agar berlangsung luber dan jurdil sampai dengan KPU nanti menetapkannya secara nasional. Kami perlu menegaskan di sini penyelenggara pemilu, KPU beserta jajarannya, KPU provinsi, KPU kabupaten kota,
PPK, PPS, dan KPPS memegang teguh prinsip-prinsip penyelenggara pemilu yang terus bekerja terbuka, transparan, berintegritas, profesional, dan tetap menjaga independensinya. Rabu malam, Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri mengucapkan terima kasih kepada rakyat Indonesia yang telah memberikan dukungan kepada Jokowi Ma'ruf Amin. Ia juga mengingatkan agar rakyat menunggu keputusan resmi dari KPU. Kepada seluruh kader, simpatisan, rakyat yang telah bersusah payah selama ini untuk memberikan yang terbaik bagi nusa dan bangsa. Saya telah mengeluarkan perintah harian, kita jangan mengeluarkan dulu hasil-hasil sepertinya yang belum fix, kecuali yang akan dilakukan dibuat oleh KPU. Di lokasi berbeda, Komandan Satuan Tugas Bersama Kogasma Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono, memastikan partainya menunggu keputusan resmi penghitungan suara atas perolehan suara Pilpres 2019. Partai Demokrat menyampaikan pandangan bahwa mari kita hargai proses yang berjalan, kita kawal suara jangan sampai terjadi hal-hal yang tidak diharapkan, terutama kecurangan yang terjadi di TPS maupun di tempat-tempat lainnya dalam proses penghitungan suara ini. Dan kita tentunya menghormati sekali lagi proses penghitungan secara kredibel yang dilakukan oleh KPU. Pasangan calon presiden nomor urut 01 Joko Widodo Ma'ruf Amin Kamis sore menggelar pertemuan dengan koalisi Partai Politik Indonesia Kerja di Pelataran Menteng, Jakarta Pusat. Pertemuan berlangsung tertutup selama 1 jam. Usai pertemuan, Jokowi menyatakan bahwa ia akan menunggu hasil penghitungan suara oleh KPU. Kedatangan calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto di Kertanegara disambut para pendukungnya. Kamis sore, Prabowo Sandi menggelar pertemuan bersama petinggi koalisi di Kertanegara. Kebersamaan keduanya sekaligus menepis isu liar yang menyebut Prabowo mengusir Sandiaga. Koordinator juru bicara BPN Prabowo Sandiaga, Dhanil Anzar Simanjuntak menegaskan Sandiaga tengah sakit. Masih di rumah, masih di kondisinya suaranya itu enggak keluar, sakit, cekukan gitu ya. Jadi kalau wawancara dengan teman-teman cekukan itu kan enggak lucu ya, gantengnya bisa hilang gara-gara cekukan gitu ya. Yang jelas Bang Sandi itu suaranya sejak tadi malam kan beliau juga nginap di sini dan bersama Pak Prabowo yang justru melarang beliau untuk ikut kongres karena tidak fit sekali. Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama PBNU Said Agil Siraj mengimbau semua pihak untuk menahan diri dan tidak melakukan gerakan bertentangan dengan konstitusi dalam menyikapi hasil Pilpres 2019. Hendaknya kita menahan diri dan tidak melakukan tindakan yang bertentangan dengan hukum, apalagi bersikap inkonstitusional. 3. Apabila merasa keberatan terhadap hasil pemilu, maka menggunakan saluran yang disediakan konstitusi dalam penyelesaiannya. Hal yang sama disampaikan Ketua Umum PP Muhammadiyah Haidar Nasyir di Yogyakarta. Haidar mengimbau jika ada sengketa dalam pemilu kali ini diselesaikan secara damai dalam koridor hukum yang berlaku. PP Muhammadiyah menyampaikan ketika ada hal-hal yang dianggap masalah atau persengketaan pemilu, maka satu-satunya jalur yang harus ditempuh adalah langkah